nama paman yang selalu membantu Nabi Abu Thalib, kemudian nama istri tercintanya Nabi yang membantu dalam perjuangan dakwah adalah Khadijah. Si anak cerdas tanya lagi, Pak, di saat Nabi lahir ada seseorang pamannya yang kafir, kemudian membebaskan seorang budak. Siapa nama budak itu, Pak? Kelabakan Bapak. Nah, Bapak ini kalau menurunkan ilmu biar sedikit tapi dihafal dulu. Nah, insya Allah nanti akan Bapak turunkan lagi. Padahal tak tahu. Maka dengan sejarah Nabi yang kita pelajari, melalui kita dengar penceramah-penceramah yang menyampaikan, kita tahu siapa Nabi Muhammad. Beliaulah seorang Rasul yang belum ada di dunia ini, tapi nama beliau sudah disebut. Tidak pernah para nabi setelahnya menyebut nabi sebelumnya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah para nabi sebelumnya menyebut akan muncul nabi setelahnya. Tapi khusus Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim menyebut nama Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim di saat membangun Ka'bah, walaupun Ka'bah itu sudah ada, Ka'bah itu sebelum Nabi Ibrahim itu sudah ada, ya. Karena Ka'bah itu di saat terjadi banjir besar pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, maka habis pada saat itu. Tapi pondasinya masih ada, dan itu dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, ya. Wa id yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi itu, meninggikan pondasi itu. Pondasinya udah ada, bukan membangun pondasi. Maka Nabi Ibrahim membangun dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Saat itu Nabi Ismail masih kecil. Bayangkan, dibangunlah Ka'bah itu, tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim. Sekarang sampai sekarang samping Multazam itu ada makam Ibrahim. Makam di sini bukan kuburan, tapi tempat tapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail kemudian juga membangun. Beliau susun batu-batu. Batu itu bahasa Arabnya hajar. Batu yang tersusun bahasa Arabnya hijir. Sampailah sekarang bagian yang disusun oleh Nabi Ismail disebut dengan hijir Ismail. Mudah-mudahan semuanya sampai ke Mekah, ya. Nah, abungnya insyaallah. Dan kalau mau sampai ke Mekah, jangan lupa ajak saya biar kita sama-sama. Siap? Maka di sini Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Apa doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Sekarang rasul yang dari Mekah siapa? Nabi Muhammad. Maka sudah disebut Nabi Muhammad itu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa sudah menyebut, karena Nabi Isa ini bapak sekalian, ibu sekalian, memiliki suatu sifat yang mirip dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa ini seorang yang paling penyayang. Tapi Rasulullah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung rahimun bil mukminin. Rasulullah itu sayang kepada orang-orang mukmin. Kasih sayang. Dan Nabi Isa tidak pernah suzon dengan orang. Bahkan di saat suatu kisah Nabi Isa berjalan sama kaumnya. Nabi Isa berjalan sama kaumnya, tiba-tiba melihat ada anjing yang menjadi bangkai. Maka kata kaumnya, wahai Isa, ya, wahai Nabi Isa, itu anjing bau sekali. Nabi Isa lalu begitu melihat berkata, ya Allah, giginya begitu putih, ya. Tidak mau suzon. Nabi Isa tidak mau untuk hidungnya. Biarkan beliau merasa
yang bau itu menjadi dalam keadaan harum karena beliau takut suudzon dengan hewan. Ini bayangkan, kalau kita ngambil bagaimana sifatnya Rasulullah, sifatnya Nabi Allah Isa dalam penyayang yang tidak pernah bersangka satu sama lain. Ya beda tipis lah dengan kita bang. Cuma beliau berdua kembali. Coba kita sekarang baru masuk penghulung lewat depan rumah, belum gak dengan bed sendal. Kadang kita dah ngomong ke istri, masukkan sendal, ada penghulung. Pernah tak bang? Nah, baru saja lihat orang aneh lewat, hati-hati, itu nampaknya muka berjuri itu. Belum orang lewat. Ini manusia penuh dengan suuzon. Kita tidak tahu siapa yang kita soalkan itu ternyata orang-orang soleh yang mereka hanya sekedar lewat dalam hadapan kita. Coba kita lihat, Allah berikan kesamaan. Lalu para nabi hanya menyampaikan dakwah di kaumnya saja, di daerah mereka saja. Kalau Nabi Allah Isa untuk orang-orang Bani Israel, hanya bagian Bani Israel. Bagaimana Nabi Allah Isa berkata, wa idh qala Isa liqaumihi, Nabi Isa berkata kepada kaumnya, ya, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah ilaikum, Nabi utusan Allah kepada kalian, kepada orang-orang Bani Israel saja. Itu Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad SAW disebut oleh Nabi Allah Isa alaihissalam wa mubasyiran ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang berita gembira, akan datang seorang rasul yang bernama dengan nama Ahmad. Namanya sudah disebut walaupun orangnya belum ada. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan beliau dari seseorang yang mulia, yaitu seorang ayah yang bernama dengan Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah, ya, yang dua-duanya adalah seorang hamba yang dimuliakan Allah. Bapak ibu jangan begitu sibuk membahas ayahnya Nabi dalam neraka. Saya kira benar orang bahas itu. Apa urusan kita bahas itu? Karena para ulama sendiri sudah membahas tentang hal itu. Banyak dalam kitab Masailul Munafa dijelaskan bagaimana makna di dalam hadis Rasulullah SAW ketika membahas tentang orang tua Nabi dalam api neraka. Kalau kita baca secara teks, ya, seorang datang bertanya kepada Rasulullah, "Aina abi ya Rasulullah?" Di mana ayahmu? Maka dijawab oleh Nabi, "Inna abaka wa abi finnar." Sesungguhnya bapakmu dan bapakku dalam api neraka. Jangan kita langsung melihat, oh ternyata bapaknya Nabi dalam neraka, ujung-ujung jadi modal. Bayangkan bapak Nabi yang neraka begini. Ini keliru. Karena sesungguhnya kenapa? Di dalam hadis perlu kita pahami, jangan secara teks. Ya. Pertama, Allah pasti akan mengutus seorang rasul melalui yang suci. Maka Allah mengutus. Kemudian yang kedua, seorang lelaki datang bertanya kepada Nabi. Para ulama mengkaji dalam ilmu bahasa Arab. Waw di sini bisa menjadi wawul qasam. Inna abaka, sesungguhnya bapakmu demi ayahku dalam api neraka. Kemudian yang ketiga kata ulama, mereka itu adalah ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu mereka mengambil syariat Ibrahimiyah. Syariat mereka syariat Nabi Ibrahim. Pada saat itu agama ahlul kitab sudah dihapus. Pada saat itu hanya beberapa kelompok saja yang masih mengikuti ahlul kitab. Maka mereka beramal dengan amalan Ibrahimiyah. Mereka ahlul fatrah. Dan Allah berfirman dalam Quran, "Maka Allahu yu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan engkau ada di antara mereka ya Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad belum lahir. Maka masuk bagian ahlul fatrah. Ya.
kemudian yang keempat, kita cek di dalam hadis. Maka pada saat itu orang yang bertanya tentang bapaknya. Kalau bapak-bapak datang nanya ke saya, Ustaz, ya, ayah saya mana? Ayah awak di neraka. Kok cewek lah orang tu? Ya, tidak betul langsung menangis orang itu. Ya Allah, ayah saya dalam neraka. Saya kalau orang beda agama, bapaknya non muslim, anaknya orang muslim, dia selalu nangis. Kenapa bapaknya tidak meninggal dalam keadaan muslim? Saya tidak kecilkan hati. Saya selalu bilang doakan saya. Doanya sampai ya. Wallahu a'lam. Pokoknya Allah Maha menerima doanya lah. Kalau saya langsung bilang mohon maaf ya Pak, doa bapak itu tak sampai. Lalu bapak saya di mana Ustaz? Bapak tuh, orang tua bapak itu neraka. Lalu dia sekarang tengah giling-giling di kota-kota. Lalu dia dimasukkan hati semua Pak. Ya Allah, sakit hati orang. Maka dengan manapun, begitulah Nabi Muhammad SAW menjawab bukan tujuan kepada ayahnya, tapi ayah orang yang bertanya. Maka kita tidak perlu membahas tentang bagaimana posisi ayahnya Rasulullah dari hadis yang telah kita baca itu, riwayat Imam Muslim. Lalu yang terpenting apa? Bagaimana Allah berikan melalui Abdullah dan Siti Aminah, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul yang penuh dengan ujian. Saya tanya bapak-bapak sekalian, ujian apa yang kita rasakan paling berat di dunia ini? Nabi Muhammad itu lebih berat. Ya Allah, Nabi pada saat ibunya mengandung Rasulullah 2 bulan, maka Abdullah membawa istrinya untuk pergi ke kota Madinah. Saat itu Madinah masih namanya Yasrib. Maka dibawa, mau memperkenalkan keluarga dari belah ibunya. Karena keluarga dari belah neneknya Nabi Muhammad itu banyak di Madinah dikenalkan. Ternyata sampai di Madinah, Abdullah pun jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia di kota Madinah. Saat itu Aminah alangkah sedihnya. Coba bapak-bapak bayangkan, seorang ibu yang sedang mengandung dan ternyata suaminya meninggal dunia. Otomatis kalau dalam 2 bulan suaminya meninggal dunia, berarti dalam 7 bulan dia harus berjuang sendiri dengan tanpa seorang suami. Dalam 7 bulan dia menjaga kandungannya dalam keadaan sendiri. Dalam 7 bulan dia pun membawa kandungan ini. Pasti masuk di dalam benak pikirannya kasih sayang kepada anaknya yang ada di dalam perut ini. Ya Allah, nah, kenapa engkau diberikan ujian seperti ini tanpa seorang ayah dan engkau masih di dalam kandungan? Subhanallah. Ini jarang bapak-bapak sekalian. Walaupun ada, jarang. Kemudian lahir Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca di dalam buku Maulid, mau itu Barzanji atau kita baca dalam Situturan atau Maulid yang lain, kita bisa dapati bagaimana kelahiran Nabi Muhammad. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah wa makhulan bi'ainil hidayah. Adapun Rasulullah ketika beliau lahir di dunia ini sudah dikhitan, sudah disunat dengan tangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya bapak-bapak, ketika lahir di dunia ini sudah disunat apa belum? Mana tahu? Belum. Saya yang sunat saya itu Pak Menteri. Dan meninggal lama beliau ikut majelis taklim saya. Saya begitu nengok beliau dulu, ini Pak Menteri Yunat saya ini. Sampai beliau meninggal saya tak ngaku-ngaku. Ya saya. Subhanallah. Kemudian Nabi tidak ada sunatnya, sehingga tidak ada memandang, sudah disunat ketika lahir di dunia ini. Kemudian apa? Wa
Jadi begitu orang mandang Nabi itu begitu indah, gak akan pernah bosan. Kalau kita mungkin mengira Nabi yang paling ganteng itu adalah Nabi Yusuf. Bayangkan Nabi Yusuf coba, perempuan yang ngejar dia, ya kan? Siti Zulaikha ngejar Nabi Yusuf, lari di Nabi Yusuf tuh, sampai ditarik baju tuh. Kira-kira ibu-ibu ada nggak kejar laki-laki yang nonton sini? Ini kejar lari Nabi Allah Yusuf sampai bajunya ditarik. Ya, saya begitu membaca ayat itu, ya Allah, andaikan bapak-bapak dikejar perempuan macam ini, macam mana Pak? Dikejar, saya yakin bapak-bapak lari bapak-bapak sampai tak ada orang berbalik arah bapak pula kejar. Ya, terbalik. Saking gantengnya Nabi Yusuf, Siti Zulaikha begitu malu. Dikumpulkannya wanita-wanita Mesir pada saat itu. Mereka didudukkan dengan buah-buahan, kemudian dikasih pisau. Setelah itu Nabi Allah Yusuf disuruh keluar. Di saat Nabi Yusuf keluar, wanita-wanita yang mandang apa di dalam Al-Quran, wa qatta'na aydiyahunna, tangan mereka terpotong-potong. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau qata'a wa qata'na berarti sekali potong. Tapi di dalam Quran menggunakan tad'if, ada sabtu wa qatta'na. Jadi begitu mandang wajah Nabi Yusuf, terpotong-potong tangan mereka itu dengan tanpa sadar. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Ya Allah, kalau saya untuk wajah Nabi Yusuf, tak bisa bayangkan. Mungkin dia pertemuan mau dimanggil Yusuf, atau mungkin dompet bapak-bapak terbuka semua ngasih saya. Saking indahnya. Tapi ternyata gantengnya Nabi Yusuf hanya sebatas dalam pandangan para wanita saja, memandang dengan kegantengan. Tapi Nabi Muhammad SAW, para sahabat pernah saat itu Rasulullah menggunakan baju berwarna merah. Kemudian beliau pandang Nabi Muhammad. Saya baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Imam Bukhari? Tidak saya lihat seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis tentang fisiknya Nabi Muhammad dan keseharian Nabi Muhammad sedalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Tirmidzi boleh, Tirmidzi boleh, Tirmidzi boleh, tiga-tiganya boleh. Jadi kalau nengok orang nyebut riwayat Imam Tirmidzi boleh, riwayat Imam Tirmidzi boleh, riwayat Imam Tirmidzi boleh, tiga-tiganya boleh. Maka dilihatnya Nabi gunakan baju merah, dilihatnya bulan purnama. Setelah itu dipandangnya Rasulullah, dilihatnya bulan purnama. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, engkau lebih indah daripada bulan purnama. Kau lebih indah. Oleh sebab itu saya mau mencontohkan di pagi hari ini saya pakai baju merah, supaya bapak habis itu lihat cat warna putih masjid. Habis itu lihat daging saya, habis itu lihat, maka bapak akan berkata, sungguh semakin nampak gelap antum dalam cat yang warna putih. Ini sahabat. Maka begitu ahli Madinah nyambut Nabi bagaimana? Indahnya Rasulullah. Nabi Muhammad punya, dalam hadis itu saya baca, beliau punya rambut sebahu rambutnya Rasulullah. Beliau punya uban tidak banyak, kira-kira 14-an di masa tuanya Rasulullah. Beliau punya rambut tidak terlalu keriting, ikan rambutnya Nabi. Mana rambut ikan? Nah ya, tingginya Rasulullah itu tidak terlalu tinggi. Ya kira-kira kata ulama 170-an. Yuk siapa tinggi 170? Sini kan banyak nih. Pak Rahman berapa? 177. Hah? 177.
177. Begitu beliau berdiri sampai Nabi beliau lebih tinggi. Tapi apa kata sahabat? Di saat Nabi duduk dengan para pembesar, maka seakan-akan beliau yang lebih tinggi daripada orang-orang yang ada. Nabi punya bulu ini menembus sampai ke pusat beliau. Badan Nabi itu ideal, seperti saya yang sama. Ideal badan Nabi. Saya kadang sekampingkan buat saya. Bayangkan Nabi tak bisa. Bayangkan, maka indah Rasulullah. Ya, kulit beliau tidak hitam, tidak putih, sawo matang. Sahabat tu kalau dah pandang Nabi, pulang ke rumah pasti terbayang, pengen ketemu lagi sama Nabi Muhammad. Apa kata sahabat? Ketika memandang Rasulullah, begitu pulang, setelah itu ketemu lagi, sahabat makin kurus, wajahnya makin pucat. Ditanya oleh Rasulullah, ada apa engkau wahai sahabat? Ya Rasulullah, tidaklah saya memandang wajah engkau satu kali, kecuali saya rindu untuk memandangnya dua kali. Ketika memandang dua kali, ingin memandang tiga kali. Jarak rumah sahabat dari Madinah itu 3 kilo. Dari Masjid Nabawi 3 kilo. Tapi sahabat tidak pernah meninggalkan satu pun sholat berjamaah, saking inginnya bertemu dengan Nabi Muhammad. Saking inginnya. Indahnya Rasulullah. Begitu dia badan tidak bertemu Nabi, wajah makin kurus, wajah makin pucat, badan makin kurus. Saya tanya bapak-bapak, ada tidak bapak tidak ketemu dengan guru, tidak ketemu dengan ustaz? Begitu balik ke rumah terbayang lagi, rindu lagi mau ketemu adik saudara. Begitu ditanya, ustaz, wahai bapak, kenapa wajah engkau makin kurus? Saya lihat wajah engkau makin pucat, badan makin ramping. Saya yakin bapak menjawab, wahai ustaz, tidaklah saya memandang wajah antum satu kali, kecuali saya berharap jangan 2 kali lagi. Ngapa pula? Tak tahu saya. Selalu terbayang jangan sampai ketemu lagi. Ini beda dengan Nabi Muhammad. Maka kalau orang yang banyak sholawat tuh, dia punya wajah indah. Kalau orang yang senang sholawat, tak percaya bapak buktikan. Sholawat itu pendingin. Orang-orang Arab itu di sana, kalau mereka marah, coba bapak sholawat, langsung diam. Begitu dia kelahi, wah sedang Muhammad, diam langsung. Arab di sana gitu. Arab sana ya. Begitu dia kelahi, saya sering begitu dia mendengar, wah sedang Muhammad, diam, sallu ala Nabi, diam. Saya heran kenapa? Mungkin di saat sholawat itu penyejuk. Mereka bayangkan, ya Allah, bagaimana sabarnya Nabi Muhammad, kenapa kami perkara ini saja tidak sabar. Itu Rasulullah. Apalagi suara yang paling indah itu siapa? Nabi Daud. Nabi Daud tuh Pak, kalau udah mengeluarkan suara, Masya Allah, burung yang lewat tuh berhenti mau mendengarkan suara Nabi Daud. Ya kan? Kalau sekarang kan lain, kita yang mau dengarkan suara burung. Apa ketawa? Pasti lah. Ya kan? Saya heran waktu kali saya lewat pakai mobil macet. Ya Allah, ada tabuhan ada rupanya. Ya Allah, orang duduk nengok pohon, nengok burung. Saya tempat tetangga saya itu tempat kumpul burung. Tempat pas urusan rumah saya. Biasa sore-sore ada orang duduk seorang ini, burung tengok. Tengok burung bersiul, dia ketawa suka. Astagfirullah. Cuma burung ya. Ini Nabi Daud begitu keluarkan suara, burung berhenti. Ada wujud bi'tanati khairil bariyah. Tengok, ada tak burung berhenti? Tak ada. Indah suara Nabi Daud. Maka saya pernah minta dengan orang tua dikasihnya amalan Nabi Daud. Itu khusus saya, tak saya kasih ke Allah. Bukan apa. Suara Nabi Daud yang begitu indah itu, ternyata suara Nabi Muhammad lebih indah lagi.
kilo dah ke sini sampai mana? Ah itu lah. Ya, sampai Polda. 3 kilo bangunan. Mau datang cuma rindu dengan suara Nabi. Sahabat kalau dah Nabi mengeluarkan suaranya, ya mereka minta gimana suaranya Nabi. Kata ulama, nada Qurannya Rasulullah itu nada diharkah. Nada Quran diharkah itu gimana? Ada tak yang tahu? Ya, kira-kira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Lagi kita gitulah. Salah sedikit maklum. Indahnya sahabatku ya Allah. Semakin Nabi baca ayat panjang makin senang mereka itu. Semakin panjang. Itu Rasulullah. Coba kalau di Masjid Babul Jannah nanti subuh-subuh sahabat saya bawa tamsis baca ayat panjang-panjang. Baca beliau. Begitu beliau baca apa biasa surahnya? Syukur beliau. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Kira-kira bapak komentar ke tak ada? Jujur, komentar ke tak ada? Ya kan? Ya Allah, sedang-sedang dah subuh lah. Nyaman lah tangga sesebelah tu tak ada turun. Kalau mau turun dia nasib jadi subuh. Ar-Rahman. Begitu beliau baca Marajal Bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, buku dapat beliau. Buku cuma ngambil nafas. Yakhruju minhu al-lu'lu' wal-marjan. Di belakang saya Allah. Ini solat nih. Kenapa? Kepanjangan. Tapi kalau Nabi Muhammad makin panjang, sahabat itu makin senang. Sehingga suara Nabi itu selalu tersimpan di telinga mereka. Betapa indahnya suara Rasulullah SAW. Bayangkan, lahir seorang yang begitu indah di dunia ini dari segi akhlaknya, dari segi fisiknya, dari segi perangainya, dari segi bentuk tubuhnya. Itulah Rasulullah SAW. Allah berikan. Dari kecil Nabi Muhammad itu selalu mencontohkan sesuatu yang baik. Kalau yang tidak baik Rasulullah tinggalkan. Ini kan manusia pilihan, Pak. Manusia pilihan. Ya Allah. Lalu apakah seorang ustaz itu dari kecilnya baik? Tidak, Pak. Banyak para ustaz itu dari kecilnya nakal. Coba tanya. Termasuk yang ceramah ni lah. Saya itu mau masuk kampung saya balik pesantren tak berani saya, Pak. Balik pesantren saya dakwah sekitar kubur raya. Udah orang kenal sama saya, baru saya mau ceramah kampung. Bukan apa, ceramah kampung ni kadang yakin kena hati. Ya Allah, kau ingat tak siapa Solo tu yang berubah tu tak? Anak ke dari staf baru. Ya Allah, sakit hati saya. Kampung tu selalu itu, Pak. Ya Allah, sekarang kalau saya ceramah di kampung, nyaman dah. Kadang orang dah kenal di luar, dia mulai tak berani. Begitu ceramah saya paling nyaman. Mak saya tukang kredit kampung, banyak minta bayar hutang. Saya dalam ceramah, saya tahu dia bapak ibu minta bayar hutang mak saya. Saya tak perlu sebutkan lah. Tak datang bayar hutang. Maka di sini Allah berikan Nabi Muhammad tu dari kecil sampai besar itu semuanya bagus.
Suwaibah Aslamiyah, kemudian disusukan kembali oleh Halimatus Sa'diyah. Rasulullah tinggal lama bersama Halimatus Sa'diyah. Bayangkan, begitu Nabi mendekati umur 6 tahun, Siti Aminah datang mengambil Rasulullah. Ingin dibawa ke kota Madinah, ziarah makam ayahnya, sekaligus memperkenalkan keluarga ayahnya. Pergilah dengan pembantunya. Bertiga mereka pergi. Nabi Muhammad masih kecil, umur 6 tahun. Di saat dibawa di kota Madinah yang jaraknya begitu jauh, maka ibunya menyebutkan, wahai Muhammad, inilah makam ayahmu Abdullah. Rasulullah melihat makam seorang ayah, walaupun fisik yang tidak pernah terlihat, wajah yang tidak pernah terlihat, tapi rasa gembira itu sudah ada. Inilah ayah saya, walaupun agak sedih karena seorang ayah tidak bertemu. Maka setelah itu pulang. Di saat pulang tepat di Abwa, nama daerahnya Abwa, ternyata ibunya Nabi Siti Aminah pun sakit dan kemudian meninggal dunia dalam perjalanan. Ya Allah, sedihnya Nabi Muhammad. Ujian siapa yang seperti ini? Kita tidak ada apa-apanya ujian ini. Ini Rasulullah seumur di kota Abwa, lalu Nabi pun kemudian membuat lubang. Umur anak 6 tahun membuat lubang ibunya. Di lubang akan dikubur ibunya, ditarik oleh Rasulullah, diangkat, maka dikuburkan. Setelah itu Rasulullah hanya pulang berdua saja. Dan kemudian Nabi sempat menoleh ke arah ibunya. Ummi, ibuku, dengan kerinduan seorang anak umur 6 tahun yang ditinggal oleh seorang ayah. Kita yang sudah tua ini aja ditinggal seorang ibu, bagaimana rasanya? Tanya ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kita yang kenapa dahulu saya tidak urus dia, ya Allah. Ya Allah, kenapa saya begitu jarang membayangkan wajahnya, ya Allah. Ya Allah, ya, kita kadang kurang peduli dengan ibu kita. Padahal ibu itu adalah separuh dari surga. Imam Hasan Basri, beliau adalah seorang tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah. Imam Hasan Basri ketika meninggal ibunya menangis. Lalu orang heran, kenapa Imam Hasan Basri ini tidak henti-hentinya nangis? Kenapa tidak henti-hentinya nangis? Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Lalu kenapa beliau menangis terus? Seakan-akan tidak menerima ibunya meninggal dunia. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa engkau menangis? Saya tidak menangis si ibu saya, tetapi saya menangis sesungguhnya amal saya telah lari, sesungguhnya surga saya telah lari. Kenapa? Karena surga ada pada ibu. Saya pribadi merasakan ibu saya sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, ayo jangan kita sia-siakan. Dan jangan sampai bapak takut dengan istri ya. Ini ada kadang suami dahulukan istri, ibunya belakang. Apa kita pakai dinas dan hibah? Awal pernah. Tadi kan Ustaz Dasar, polisi banyak takut bini gitu. Tapi saya tengok limong kita ada apa? Tidak tahu kan? Begitu nengok bini, ya Allah, dia rasa takut. Jangan Pak. Kecuali istri kita itu ngajak dalam kebaikan, harus kita turuti. Pernah suatu saat saya punya jamaah, masya Allah, gimana istrinya majelis taklim diantar sama suaminya, padahal suaminya seorang dosen master. Gak malu dia hantar, nanti habis itu nunggu dia, udah istrinya balik hantar lagi. Orang dia kok, ya Allah, bapak ini takut sama bini nampak. Sampai saya dialog dengan beliau, saya tanya, Ustaz, ya Pak, orang kalau lihat saya kayak takut sama istri Ustaz ya. Saya sunnah mau ngomong itu, Pak. Oh Pak, nah itulah Ustaz. Setiap orang pasti mana gitu. Saya seorang dosen, saya seorang master. Kenapa saya itu begitu turun sama istri saya?
Bagaimana mungkin tidak? Di saat saya tidur dalam keadaan nyenyak di malam hari, Dia bangunkan saya untuk sholat tahajud. Di saat saya terlelap dalam subuh, Dia bangunkan saya suruh ke masjid. Di saat saya lupa dengan duha saya, di teleponnya saya sudah duha berlupa. Semua yang diajak saya kebaikan. Bukan saya segan karena seorang wanitanya, tapi saya segan karena amalnya yang selalu mengajak saya kepada kebaikan. Subhanallah. Biarkan orang bilang saya takut istri. Yang penting saya diberikan oleh Allah seorang istri yang mengajak saya dengan kebaikan. Oh, di situ rupanya. Sekarang setiap saya ketemu, saya banggakan jempol. Itulah seorang suami yang mendapatkan seorang istri yang membimbing mereka kepada akhirat. Maka terjalinlah suatu kekeluargaan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka di situ begitulah akhlaknya Siti Aminah, ibunya Nabi. Begitulah akhlaknya Siti Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah dalam keseharian beliau bersama istrinya penuh dengan kepedulian. Kepedulian Nabi dengan istri tidak mengurangi kepedulian Nabi dengan umat-umatnya. Tidak mengurangi kepedulian Nabi bagaimana pada umat Islam pada saat itu. Bahkan orang non-muslim pun dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Nabi sangat peduli. Bahkan pada saat peperangan Khandaq turun ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada saat itu para sahabat itu lapar. Ternyata di saat mereka lapar, Rasulullah itu lebih lapar lagi daripada mereka. Ada batu-batuan yang menempel di perutnya Nabi untuk menahan angin daripada perut ini. Ya Allah, seorang rasul yang penuh dengan tantangan, kepedulian Rasulullah itu tinggi. Dilihat, Nabi tidak akan tega ketika melihat para sahabat dalam keadaan lapar. Rasulullah tidak pernah makan dalam kesendirian, selalu mencari teman. Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, selalu makan itu cari kawan. Minimal yang menemankan itu adalah istri. Begitu makan di belakang daripada istri, cari kawan. Tidak akan bisa makan sendiri. Ustaz macam itu, saya macam ini lagi. Setiap saya makan masih saya telepon kawan. Assalamualaikum Pak Haji, di mana? Udah makan belum? Belum Ustaz. Yalah kita makan. Karena Pak Haji yang bayar. Diajak makan, cari kawan itu nikmat. Nabi Muhammad itu kalau udah makan selalu bersama sahabat. Pernah suatu saat sahabat ramai datang 10 orang. Makanan cuma cukup untuk 10. Tiba-tiba datang lagi 10 orang, diketuk oleh Nabi. Asyarah, cukup lagi 10 orang makan. Dah lama datang lagi 10. Asyarah, cukup lagi 10 makan. Dah lama datang lagi 10. Asyarah, kata Nabi, cukup untuk makan. Ini bisa bapak-bapak amalkan. Kalau pas ada acara dulu. Kalau 3 orang yang datang 100 orang, bapak siapkan 10 orang ya. Nanti begitu lihat dia mau habis 10 datang. Asyarah, tulis. Begitu datang dia, asyarah. InsyaAllah 2 kali asyarah, bening kepala kita habis. Ini beda Nabi Muhammad. Allah berikan beliau dalam suatu kelebihan. Bahkan kata ulama apa? Para sahabat pernah merasakan air mengalir dari jari jemarinya Rasulullah. Ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana rasa kepedulian itu bisa kita praktikkan. Bagaimana kepedulian sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang selalu mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Utsman yang membeli sumur itu, kemudian semuanya minum dari sumur itu. Bagaimana Sayyidina Umar ketika beliau dalam keadaan memimpin, beliau dalam keadaan miskin, sementara rakyatnya dalam keadaan bahagia. Sayyidina Umar langsung berjalan, dilihatnya. Siapa tak kenal Pak? Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar itu sahabat yang paling keras. Iblis pun takut dengan Sayyidina Umar. Kalau udah Sayyidina Umar itu keluar, itu jin semua bertaburan. Saya pernah lihat ada rumah orang ditulis Umar Al-Faruq, Umar Al-Faruq, tiap dinding itu. Saya nanya, ada apa nih Pak? Bapak tulis ini, Ustaz, rumah sini banyak hantu. Maka saya tulis Umar Al-Faruq. Memang apa pula Pak? Hantu kan takut dengan Sayyidina Umar. Jadi begitu dia masuk rumah tengok, jadi Ustaz tadi. Oh gitu, kau tahu lah saya. Tidak ada ulang dada. Maka di sini diambil Umar. Wa kana Umar idza masya asra wa idza takallama asfa wa idza daraba auja. Dalam kitab saya baca itu. Ada Sayyidina Umar, begitu beliau berjalan paling cepat. Kalau beliau berbicara pasti didengar. Kalau beliau memukul pasti orang itu sakit atau pingsan. Kuatnya Sayyidina Umar itu. Tapi ternyata hatinya Sayyidina Umar luluh dengan Al-Quran. Luluh dengan Quran. Maka bapak-bapak kalau mau lembutkan hati itu baca Quran. Baca Quran, lembut hati. Quran ini begitu nikmat. Beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Ya, jangan lagi kita sibuk dengan lagu-laguan sementara Quran kita hilangkan. Apalagi di sini bertetangga. Asal sore hari tetangga sebelah nyetel dangdut, yang sebelah lagi nyetel lagu India, yang sebelah lagi ya Allah nyetel Al-Quran. Dangdut India berkelahi dengan Quran. Quran ini nikmat. Tidak paham pun bisa nangis. Tidak paham bisa nangis. Saya pernah waktu di Mekah, saya lihat orang ini nangis. Imam tuh begitu baca, nangis bapak sebelah. Ya Allah, jangan bapak ini hafal Quran kali ini. Selesai sholat saya tanya, Pak, bapak hafal Quran? Ya. Bapak udah tahu dah arti imam tadi baca? Udah. Bapak udah tinggal di sini berapa lama? Udah, baru sekali ini saya sini. Kenapa bapak menangis? Dia bilang, saya tidak tahu, air mata saya tiba-tiba jatuh mendengarkan ayat Quran. Padahal dia tidak paham. Ya. Nikmatnya Quran itu, jadi resapi. Baca Quran itu diresapi. Apa yang kita ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, begitu banyak kasih sayang-Mu yang Kau berikan kepada hamba, ya Allah. Ya Allah, yang mana manusia dengan kesibukannya, ya Allah, dunia, ternyata hamba Kau berikan kesempatan untuk duduk mencari amal akhirat. Ya Allah, yang mana manusia semuanya semakin meninggalkan ibadah kepada-Mu, tapi kasih sayang-Mu diberikan kepada hamba, sehingga hamba bisa ibadah, hamba bisa melakukan sholat duha, hamba bisa untuk melakukan duduk di majlis, hamba bisa mendengarkan Al-Quran, bisa mendengarkan sholawat, bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yakinkan dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar dulu, bahkan di saat kepemimpinan Sayyidina Umar itu langsung dicek, rakyatnya langsung dicek. Maka Sayyidina Umar menemukan ada satu rumah yang anaknya menangis. Menangis anaknya. Sayyidina Umar lihat ibunya sedang masak. Begitu dibuka itu belakang, ternyata yang dimasaknya adalah batu. Bu, kenapa ibu masak batu? Inilah pemimpin saya Umar ini tidak peduli. Padahal di depan itu Sayyidina Umar. Saya dalam keadaan lapar, tidak punya makanan. Apa yang akan saya berikan ke anak saya? Maka masak batu ini mereka kira saya masak. Maka kemudian mereka pun tertidur. Sayyidina Umar langsung pergi ke Baitul Mal. Dia ambilnya gandum, dibawanya sendiri gandum itu. Sahabat bilang, ya Umar, biar saya bawa. Maukah engkau menanggung dosaku di akhirat nanti? Maka dibawa oleh Sayyidina Umar. Dibawa. Setelah itu dipasangkan oleh Sayyidina Umar, dimakankan kepada anak-anaknya. Setelah anak-anaknya tidur, baru Sayyidina Umar pulang. Inilah pemimpin sejati yang peduli kepada sesama. Maka kita harus peduli, Pak. Siapa saja, bapak-bapak peduli dengan umat Nabi Muhammad. Dia peduli dengan semua manusia yang ada. Peduli dengan tetangga. Dia peduli dengan satu sama lainnya, saling tolong menolong. Ya, apa yang bisa kita bantu?
arhamu ilaikum, sesungguhnya aku sayang kepada kalian, birrahmati abaikum wa ummahatikum, dari kasih sayangnya bapak dan ibu kalian. Nabi itu begitu sayang dengan kita. Mungkin bisa kita contoh. Sekarang tinggal ditanya, apakah kita sayang dengan Nabi Muhammad? Apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah kita siap untuk menegakkan syariatnya Nabi Muhammad? Apakah kita siap untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Apakah ada rasa di dalam hati kita ini ingin untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad? Adakah rasa kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun lewat mimpi dan sekalipun? Karena sesungguhnya dalam sabda Nabi Muhammad yang saya baca di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqظah wa la yatamattalu syaitanu bi. Siapa yang melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya, pasti mereka akan melihat Rasulullah dalam keadaan nyata. Nabi Muhammad begitu sayang kepada kita, dan syaitan tidak bisa melupa wajah Nabi Muhammad. Suatu saat Pak, Rasulullah kumpul sama sahabat, kumpul. Lalu apa yang ucapkan Rasulullah? Ana mushtaqun bi ikhwan. Saya rindu dengan saudara-saudara. Hah? Sahabat heran. Kami ini kan saudaranya Nabi yang selalu bersama Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, man ashabat ikhwan ya Rasulullah? Kami siapa saudaramu ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Lalu siapa saudaranya Nabi? Wahum amanu bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang yang beriman, tapi mereka tidak melihatku. Siapa? Kita semuanya dikatakan saudara oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana wa habibina Muhammad. Maka Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, kita hanya mencontoh apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Kasih sayangi seluruh umat Nabi Muhammad. Minta ampun kepada Allah. Ditakutkan begitu kita menyakiti umat Nabi Muhammad, lalu Rasulullah nanti tidak menoleh kita. Kalau Nabi tidak menoleh kita, siapa lagi? Cukuplah Nabi itu khuluqun azim, budi pekertian agung itu ada pada Nabi Muhammad. Dalam segala hal apapun Rasulullah. Bayangkan, kita pernah dengar kisah Nabi di kota Taif yang beliau dilempar, dicaci maki dan sebagainya, dilumpuhkan kaki beliau, justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kita pernah mendengar Nabi Muhammad mau sholat kena nunda. Begitu orang yang menundanya tidak hadir, Nabi nanya, mana orang yang menunda saya? Saat ini dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Maka Nabi pergi ke rumahnya dan mendoakannya. Maka boleh kalau kita doakan orang muslim dalam kesembuhan, boleh. Ada komandan beda agama, kita pergi rumah sakit, ya Allah sembuhkan sakit komandan saya, boleh. Kalau untuk kesehatan, ya, kalau untuk keselamatan akhirat tak boleh. Didoakan Nabi. Sekarang saya tanya bapak-bapak, mau pergi sholat di Masjid Babul Jannah, kena udang tweet, besok kena udang tweet, besok lagi kena udang tweet. Pas ada orang yang menudang, tahu-tahu bapak bertanya, Mas, mana orang yang biasa menunda saya? Pak, orang yang biasa menunda saat ini dalam keadaan sakit, kira-kira ada tidak yang mengangkatkan tangan, ya Allah sembuhkan sakitnya? Ada ke tidak? Tidak. Kira-kira apa yang bapak ucapkan? Halo? Pak Mardiono betul-betul dari hati yang mendalam. Saya tanya, kira-kira apa yang bapak ucapkan? Mampus kau. Yang di belakang, ya
balik. Kalau Ustaz macam mana? Kalau saya insya Allah sabar dengan Bapak Ibu sekalian. Dah kuat. Ini sabarnya Rasulullah itu luar biasa gitu. Karena kenapa? Nabi itu sudah memikirkan nanti akan keluar dari keturunan mereka yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Di situ pemikirnya. Maka dakwah itu dengan akhlak yang pertama, dengan amaliyah. Bagaimana budi pekerti kita sesama hamba Allah, bagaimana budi pekerti kita sesama umat, apapun profesinya, bukan hanya ustaz. Kawan-kawan sekalian, seorang anggota Polri, contohkan dalam akhlaknya. Ya Allah, saya lihat ada ibu yang mau nyebrang, tidak bisa nyebrang, dia kita seberangkan. Nenek-nenek yang tidak bisa, dengan kasih sayang, sebentar cari pahala itu. Antum paling banyak pahalanya. Kalau memang mau, cari saja. Dia ada orang dalam keadaan susah, ada apa, kita bantu. Ya, apapun profesinya, atau kerja di kantor camat. Saya pernah nak kerja di kantor camat. Dia tak kenal sebagai elektris duduk kaos itu, ngurus KTP. Buatlah, disuruh buat surat sementara, pergi ke Capil. Itu pergi ke Capil. Ini surat aku ni, kamu pula camat yang berani keluarkan ini, balik lagi ke sana, balik lagi ke camat. Betul lah dia, ini surat dia. Balik ke Capil, balik ke Capil. Ya Allah, panas hati saya ni. Tunggu pas saya ceramah nanti dikenal. Begitu saya ceramah, ada orang Capil, ada orang camat. Bapak Ibu mungkin tak kenal saya yang Bapak Ibu terbolak balik dari camat ke camat. Bolak balik, kenapa? Mau minta duit, saya tak kasih kerana haram, dosa. Ustaz, duduk dia. Bakal KTP dah jadi. Dia Ustaz dah jadi. Dah jadi dah. Bawa banyak. Terbolak balik, Masya Allah. Dia belum tahu nanti bolak balik di akhirat itu lebih parah daripada sekarang. Oh, saya dakwah kamu buat camat duduk. Ya Allah Ustaz, mohon maaf. Tapi tak tahu bantu Ustaz. Bukan sama saya ya, sama semuanya. Siapa yang menyusahkan saudaranya, nanti Allah akan susahkan. Orang yang suka menyusahkan saudara itu biasa mati bayar. Kita mati. Ada mati. Saya beberapa kali dipanggil orang, semua mati orang. Baca Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah malam ini atau besok pagi besok. Tak lama sejenak. Inna lillahi. Kata saya dengar. Beberapa kali susah. Kalau orang susah meninggal Pak, bisa bapak baca, ambil siwak, kayu siwak, gosokkan di gigi dia. Gosokkan di gigi dia. Siwak itu untuk mempercepat. Atau baca surah Ar-Ra'd sama Ar-Rahman. Atau baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Bapak baca. Kalau dia sembuh-sembuhlah, kalau dia jalan-jalanlah. Tapi rata-rata jalan. Ya. Ada juga yang dalam keadaan sembuh 3 hari, habis itu jalan. Ya, itu untuk mempercepat. Buku saya kasih. Saya dah cuba beberapa kali cepat orang berjalan. InsyaAllah. Jadi begitu saya minta baca, dibaca Ustaz, coba saya bacakan ayat itu dengan antum. Ini nampak orang ni harap saya pelajaran nampak. Itu ayat diberikan oleh guru saya coba Masya Allah. Ya. Maka orang begitu yang zolim tu kata-kata matinya payah. Begitu dia sakit, habis tu harta dia untuk berobat tu. Udah habis baru dia meninggal dunia. Maka bapak-bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, ibu-ibu sekalian, bayang-bayang, jadikan hati kita itu sayang kepada seluruh hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Saling tolong-menolonglah dalam suatu perbuatan yang baik, dan itu diajarkan oleh Allah.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Allahumma ya Allah, kami sadar yang berkumpul dalam tempat ini adalah hamba-Mu yang berdosa ya Allah. Cukup banyak kesalahan yang kami lakukan ya Allah, tapi kami bersyukur Engkau senantiasa memberikan langkah kami untuk kebaikan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bersyukur di dalam tempat kami, di kantor kami, di tempat penginapan kami, asrama kami ya Allah, Kau dirikan masjid yang begitu besar ya Allah, tempat kami sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, ikatkan hati kami dengan masjid ini ya Allah, jadikan rekening kami untuk selalu sujud kepadamu ya Allah. Ya Rabbana, ampunkan dosa kami ya Allah, jadikan kami hamba-Mu selalu bersyukur akan setiap kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak-anak kami orang yang saleh dan salihah. Ya Allah ya Rabbana, ya Rabbana, ampunkan dosa kami jika kami pernah memasukkan dalam mulut mereka dengan uang yang haram. Kami khilaf ya Allah, kami lalai ya Allah. Kenapa kami ayah yang dibanggakan mereka begitu tega yang melakukan hal ini ya Allah. Kami sadar ya Allah, sesungguhnya tidak ada keberkahan di balik hal itu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Rabbana, bukankah anak-anak kami adalah harta yang paling berharga bagi kami ya Allah. Mereka yang akan memandikan jenazah kami ya Allah, mereka yang akan mengkafani kami ya Allah, mereka yang akan sholat jenazah untuk kami ya Allah, mereka ya Allah yang akan selalu mendoakan kami jika kami berada dalam kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, cukup memberikan pelajaran kepada kami ya Allah. Berapa banyak anggota Polri yang masih muda telah meninggal dunia ya Allah. Kami pun tidak tahu kapankah waktu kami ya Allah. Kami semuanya pasti akan merasakan kematian ya Allah. Maka matikan kami dalam keadaan husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah, ya Allah, Kau telah berikan kami di dunia ini seorang lelaki ya Allah, lelaki yang begitu hebat, yang tahan dengan teriknya panas matahari demi kami ya Allah. Seorang lelaki yang tidak pernah tidur nyenyak demi memikirkan kami ya Allah. Seorang lelaki yang kadang menahan lapar demi kenyangnya kami ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Bayangkan wajah ayah kita. Ya Allah, ampunkan jika lidah ini pernah berkata kasar kepada mereka. Kami saat ini memang kuat ya Allah, padahal dahulu mereka lebih kuat daripada kami ya Allah. Mereka beri keinginan kami, bayarkan sekolah kami, pendidikan kami, mereka didik kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan dosa kami kepada ayah kami ya Allah. Seandainya mereka masih hidup, jadikan di bulan Maulid ini kami bisa memeluk dan mencium mereka serta mencari keridhaan mereka ya Allah. Seandainya mereka sudah meninggal dunia, dengan doa kami ini rahmati kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya tamat daripada tamat surga. Allahumma ya Allah, ya Allah, Kau telah berikan kami seorang wanita ya Allah, wanita yang begitu kuat, wanita yang tidak pernah merasa lelah demi kami ya Allah. Seorang wanita yang tidak tidur nyenyak ketika kami sakit ya Allah. Seorang wanita yang ketika makanan akan masuk ke dalam mulutnya, kami berteriak, "Ah, kami lapar, ah," maka dilepaskan makanan itu ya Allah. Mereka berkata, "Makanlah nak, sesungguhnya ibu sudah kenyang." Ya Allah, mereka tahan keinginan perut mereka demi kami ya Allah. Seorang wanita yang mengeluarkan kami sampai menjerit dan berdarah ya Allah. Seorang wanita yang rela mengorbankan nyawanya demi hidup kami ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah. Kami
bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan ucapan salam kami kepada Nabi Muhammad Engkau sampaikan ya Allah. Perlihatkan kami wajah Nabi Muhammad ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya rahim ad-du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Allahumma akhtim bis salihati a'malana wa bis sa'adati ajalana wa 'ala al-iman wal ihsan wal islam jam'an tawfana wa anta